Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hot in Crime ingin mempresentasikan sequence diagram beserta kelas diagram. Hot in Crime sendiri terdiri dari saya, Safar Rizky Sukma Zahra, dan teman saya, juga di Brasia. Saya Ahmad Fakih. Saya Riko Anggitartia. Saya Prastia Agung Prayoga. Baik, itu dia anggota dari Hot in Crime. Selanjutnya langsung aja ke sequence diagram pegawai yang akan disampaikan oleh Mas Prastia Agung Prayoga. Terima kasih atas waktunya. Pada sequence diagram pegawai ini, pegawai dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan ID dan password. Mungkin agak dibesarin lagi kok, biar agak jelas kok. ID dan password tersebut kemudian disimpan pada sistem database aplikasi. Pegawai juga bisa langsung melakukan login apabila sudah memiliki akun. Login dapat dilakukan dengan memasukkan ID dan password pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian, ID dan password tersebut akan diverifikasi oleh sistem database yang kemudian disimpan di sistem database tersebut. Apabila ID dan password yang dimasukkan valid, maka akan langsung menuju halaman utama. Namun, apabila ID dan password yang dimasukkan salah, maka sistem akan mengatur untuk menuju ke halaman login kembali. Pada kasus invalid seperti ini, pegawai dapat menggunakan fitur forgot password untuk memperbarui password pegawai. Password baru milik pegawai kemudian akan disimpan dan diperbaharui di sistem database. Setelah pembaruan password, pegawai diharuskan melakukan login kembali. Pada halaman utama, terdapat beberapa fitur yang dapat diakses. Salah satunya fitur profile pada menu. Ketika pegawai menekan profile, maka sistem akan merespon dengan mengirim sinyal ke sistem database untuk mempersiapkan profil pegawai seperti nama, ID, profile, foto, dan lain-lain. Fitur selanjutnya adalah security data. Sama halnya dengan fitur profile dan fitur yang lain, seperti fitur data klien, promosi, customer service, dan daily report. Saat pegawai menekan fitur tersebut, maka akan ada sinyal yang terkirim ke sistem database untuk menampilkan isi dari masing-masing fitur tersebut. Selanjutnya, sequence diagram admin akan disampaikan oleh teman saya. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram admin. Pada sequence diagram admin, admin dapat memilih registrasi atau login. Admin yang belum memiliki akun dapat registrasi dengan cara memasukkan ID serta password baru pada sistem yang akan disimpan di database. Setelah menyimpan, registrasi dianggap berhasil, kemudian admin dapat login pada sistem menggunakan akun tersebut. Selanjutnya, admin akan kembali pada menu utama. Bagi admin yang memiliki akun, dapat langsung login dengan memasukkan ID dan password pada sistem. Sistem akan melakukan cek data apakah valid atau tidak valid. Jika valid, berarti login admin sukses, dan jika tidak valid, admin akan dikembalikan pada halaman utama. Ketika admin lupa dengan password, admin dapat menggunakan fitur forgot password. Cara penggunaannya adalah memasukkan data admin pada sistem, lalu sistem akan mengkonfirmasi data pada database. Jika terdapat data yang tidak valid pada database, sistem akan mengatakan pada admin untuk pergi ke halaman ganti password. Setelah masuk pada halaman, admin akan memperbarui password. Password baru admin harus menunggu konfirmasi bahwa penggantian tersebut telah berhasil diganti. Admin kemudian akan kembali ke menu utama untuk melakukan login dengan memasukkan ID dan password. Pada menu utama, admin bisa mengakses setting yang berisi data untuk menambahkan data pengguna pada database. Setelah menambahkan, kemudian data tersebut dikonfirmasi oleh sistem. Admin juga dapat mengakses hapus data dari database yang akan dikonfirmasi oleh sistem bahwa data tersebut telah terhapus.
Fitur lain dari menu utama adalah profile dengan display menu akses manage password. Admin dapat mengganti password di manage password, kemudian di-save di database. Setelah selesai pada manage password, admin dapat kembali pada menu lain. Salah satu fitur lainnya adalah repair system. Ketika admin mengakses fitur ini, display yang keluar adalah data yang sudah diperbaiki. Saat kembali pada menu sebelumnya, terdapat fitur terakhir dalam list profile, yaitu backup. Admin akan ditujukan list dari data yang sudah di-backup. Selanjutnya ada sequence diagram dari klien. Mungkin teman saya akan melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan sequence klien. Klien bisa melakukan login apabila sudah memiliki akun, dan login dapat dilakukan dengan memasukkan ID dan password pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian ID dan password tersebut akan diverifikasi oleh sistem database yang tersimpan. Apabila ID dan password yang dimasukkan valid, maka akan langsung menuju ke halaman utama. Namun apabila ID password yang dimasukkan salah, maka sistem mengatur untuk menuju ke halaman login. Pada kasus invalid seperti ini, klien dapat menggunakan fitur forgot password untuk memperbarui password klien. Password baru milik klien kemudian akan disimpan dan diperbaharui di sistem database. Setelah memperbarui password, klien diharuskan melakukan login kembali. Selanjutnya, klien dapat memilih registrasi atau login jika belum memiliki akun dalam aplikasi, dengan cara memasukkan ID serta password baru pada sistem yang akan disimpan di database. Setelah menyimpan, registrasi dianggap berhasil, kemudian klien dapat login pada sistem menggunakan akun tersebut. Selanjutnya, klien akan kembali pada menu utama. Lalu, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk sequence diagram klien pada bagian menu, ketika dalam ketika dalam menu utama, klien dapat menekan tombol profile untuk sekedar mengecek dan juga untuk mengedit user profile, yang kemudian hasil editannya itu akan di-save pada database. Jika terdapat kesalahan data, maka sistem akan memunculkan informasi bahwa data yang dimasukkan tadi error atau salah. Kemudian ada juga menu search yang berguna untuk mencari data yang diinginkan oleh klien. Klien hanya perlu menekan tombol search, kemudian memasukkan kata kunci yang hendak dicari. Kata kunci tersebut akan dikirim ke sistem database untuk dilakukan pencarian data yang sesuai dengan kata kunci dan menampilkannya. Fitur terakhir yang ada pada menu adalah Customer Service. Klien dapat mencari bantuan terkait aplikasi dengan menghubungi Customer Service. Menghubungi Customer Service melalui kontak yang sudah tersedia, kemudian menekan tombol Customer Service yang dapat dihubungkan ke nomor yang tersedia. Kemudian selanjutnya adalah income. Pada halaman utama, klien akan menekan tombol income. Kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan halaman di mana klien dapat menginputkan income pada sistem yang kemudian akan disimpan pada database. Apabila klien salah saat melakukan input income, akan ada peringatan jika data tersebut salah. Kesalahan penginputan dapat berupa kurang tanda titik atau tanda koma. Selain itu, klien dapat melakukan pengecekan terkait income yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk spending akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Riko. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir adalah fitur income.
Selain fitur income, pada halaman utama terdapat fitur spending yang berguna mencatat pengeluaran klien saat melakukan pembelian atau pengeluaran. Cara kerja fitur spending sebagai berikut. Klien hanya perlu menekan tombol income pada halaman utama. Kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan halaman spending. Di halaman spending, klien dapat menginputkan nominal pengeluaran yang kemudian akan disimpan pada sistem database. Sama halnya dengan fitur income, pada fitur spending juga terdapat error yang diakibatkan dari kurang tanda titik atau tanda koma. Apabila terdapat error, sistem akan merespon dengan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Klien juga dapat melihat data pengeluaran yang telah disimpan pada database. Kemudian yang terakhir ada kelas diagram yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Langsung saja, pada kelas diagram ini terdapat 7 kelas, yaitu admin, user, login, forget password, employee, system, dan storage. Setiap kelas memiliki atribut dan operation masing-masing. Yang pertama, pada kelas admin terdapat 3 atribut, yaitu ID name, name dan address yang bertipe ID name yang bertipe data integer yang bersifat public, lalu ada name yang bertipe data string yang bersifat public, lalu ada address yang bertipe data string dan bersifat public. Lalu di sini terdapat 3 operation, yaitu ada setting, backup data, dan management, semuanya bersifat public. Lalu selanjutnya ada ID, ada kelas user, di dalamnya terdapat 3 atribut dan 4 operation. Yang pertama ada ID user yang bertipe data integer dan bersifat public, dan kedua ada name yang bertipe data string dan bersifat public, dan yang ketiga ada address yang bertipe data string dan bersifat public. Lalu operation ada input income, input spending, delete, dan view data. Lalu selanjutnya pada kelas forget password, di sini terdapat 3 atribut dan 2 operation. Atribut yang pertama adalah username yang bertipe data string dan bersifat public, lalu ada email yang bertipe data string dan bersifat public, lalu ada verification code yang bertipe data string dan bersifat public. Lalu operation terdapat input check dan change password. Lalu pada kelas login, di sini terdapat 3 atribut dan 1 operation. Atribut yang pertama adalah username yang bertipe data integer dan bersifat public, dan selanjutnya ada password yang bertipe data double dan bersifat public. Lalu ada email yang bertipe data string dan bersifat public. Operation dalam kelas ini hanya satu, yaitu verification login yang bersifat public. Lalu ada kelas berikutnya, yaitu kelas employee. Pada kelas ini terdapat 3 atribut dan 2 operation. Atribut yang pertama adalah ID employee yang bertipe data integer dan bersifat public. Lalu ada name yang bertipe data string dan bersifat public. Lalu ada address yang bertipe data string yang bersifat public. Lalu operation ada get ID dan change data yang bersifat public. Lalu kelas selanjutnya ada kelas system. Pada kelas ini terdapat 3 atribut dan 3 operation. Pada atribut yang pertama, di sini terdapat data ID yang bertipe data integer dan bersifat public. Lalu ada name yang bertipe data string dan bersifat public. Lalu ada email yang bertipe data string dan bersifat public. Lalu untuk operation, di sini terdapat income, spending, dan delete yang semuanya bersifat public. Lalu pada kelas yang terakhir, yaitu kelas storage. Di sini hanya terdapat 2 operation, yaitu list dan view data. Operation ini bersifat public.
Login diasosiasikan dengan sistem karena keduanya saling berkaitan. Kemudian login memiliki kelas turunan, yaitu kelas user, admin, dan employee. Sistem juga memiliki kelas turunan, yaitu storage. Kelas berikutnya adalah forgot password. Lalu berikutnya juga ada kelas sistem. Kelas ini memiliki hubungan dengan kelas login, yaitu jika kita ingin mengakses sistem, kita harus login terlebih dahulu. Karena sistem juga memiliki kelas sistem juga memiliki kelas turunan, yaitu kelas storage. Mungkin itu saja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah kata dan kesalahan yang lain, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.